Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk melihat atau mendengarkan saya presentasi mengenai tugas pada PKG BJOK, yaitu mengenai rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, di sini saya akan membuat RTL itu mengenai rencana pembelajaran berbasis project yang mana menggunakan sport education model. Yaitu sport education model di sini yaitu menggunakan gobak sodor atau istilah lain di sini yaitu cilot atau cakbur istilah lain. Nah, mungkin belum familiar ya Bapak Ibu yang gobak sodor itu di sini istilahnya. Cuman yang lebih sering cilot. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Ya, di bawah ini adalah contoh dari gobak sodor tersebut. Nah, di sini ada latar belakang mengenai sport education model atau SEM. SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara atau voice murid, suara murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat kriteria pertandingan gobak sodor ini dan menentukan aturan dalam perlombaan. Sedangkan untuk pilihan atau choice-nya, di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam pertandingan gobak sodor yang akan diperlombakan, serta kepemilikan murid atau ownership-nya di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang perlombaan mereka sendiri. Kemudian SEM yang akan dilaksanakan adalah pertandingan gobak sodor di kelas 5, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya ke depannya. Karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek. Selain dalam kegiatan co-curricular, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Karena kan selama ini biasanya kalau murid itu dia kan lebih individunya ditonjolkan, Bu. Nah, untuk di gobak sodor ini kita bermain peran. Setiap murid itu memiliki peran dan saling bekerja sama untuk memenangkan suatu perlombaan. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan yang dilaksanakan proyek ini. Dengan demikian harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SDN 022 Kasabangsa Muda untuk dapat memahami serta menerapkan tahap-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Kemudian tujuan pada permainan ini yang pertama memberikan edukasi atau pembelajaran kepada murid sebagai pemain dalam arti yang kompetitif, berpengetahuan dan berliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuannya, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Untuk mencapai suatu kemenangan. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah olahraga.
terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Di sini ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian di sini yaitu mengenai pemahaman tentang aturan permainan gobak sodornya. Kemudian langkahnya, pemilihan peran dalam program kegiatan. Jadi setiap anak itu dia memiliki peran. Ada yang menjaga, ada yang sebagai dia pemain. Nah, ada yang menjaga, ada yang sebagai pemain. Jadi dia ada dua kelompok dalam satu permainan. Nah, kemudian di sini ada langkahnya. Pemilihan peran dalam program kegiatan tadi sudah, kemudian ini adalah pelaksanaan. Kita akan melakukan technical meeting, latihan pertandingan antar tim terlebih dahulu. Kemudian perannya panitia, juri, wasit, peserta, manajer, pelatih, jurnalis, dan penonton. Nah, di sini Bu, SEM ini sebenarnya tujuannya untuk pertandingan. Nah, PowerPoint ini dibuat adalah rancangan untuk kepertandingannya, Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak memilih peran, kemudian di sini kita ada nanti anak itu yang jadi panitia, jadi wasit, jadi pemainnya. Jadi setiap anak itu dia memiliki peran. Itu yang disebut dengan SEM tersebut, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada program dan kemitraan. Nah, di sini adalah program yang akan dilaksanakan. Ini masih rencana dan rancangannya baru, Bapak Ibu. Pertama, program dan kemitraan co-curricular. Nah, SEM ini termasuk pada co-curricular, bukan ekstrakurikuler, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang menjadi peran adalah kelas 5. Siswa kelas 5 SD Negeri 022 Kasang Bangsa Muda. Rencananya program ini akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Kemudian kita akan lakukan tahapan persiapan mulai dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Nah, karena persiapan ini harus matang, Bapak Ibu, karena ini sebuah perlombaan. Kemudian kegiatan penanggung jawab kepala sekolah, koordinator proyek, guru PJOK. Anggota proyeknya seluruh komunitas belajar sekolah, ya Bapak Ibu. Kemudian kita langsung masuk ke aset. Nah, tadi sudah ada aset yang kita ketahui juga. Di sini ada aset manusia. Kita memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik guru-guru. Ya, contoh seperti saya selalu diberikan izin, selalu didukung untuk kegiatan PKG PJOK ini. Kemudian guru penggerak juga selalu diberikan dukungan juga. Kemudian rekan sejawat, nah ini tidak lupa juga, rekan sejawat sangat mendukung saya dalam pelatihan ini atau dalam PKG PJOK ini, sehingga rekan sejawat ini mampu bekerja sama dengan baik, serta ada orang tua siswa. Nah, selain dari aset manusia, di sini ada aset fisik. Nah, kita memiliki halaman sekolah yang luas. Nah, ini bisa kita jadikan aset. Kemudian dan alat pelajaran PJOK yang memadai. Nah, kalau untuk gobak sodor saja, itu hanya menggunakan halaman yang luas saja sudah bisa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ditambah dengan seperti tepung untuk sebagai garisnya, atau dari plastik juga bisa, Bapak Ibu. Bisa juga seperti yang kita pernah lihat anak-anak melakukan permainan cilon atau gobak sodor ini menggunakan garis saja, bisa juga Bapak Ibu. Hanya saja kalau menggunakan garis, ketika kita melakukan permainan itu akan mudah hilang. Jadi dia tidak meninggalkan bekas. Tapi harusnya kalau gobak sodor ini harus menggunakan tepung yang banyak sehingga dia garisnya itu lebih terlihat. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu ini ada 6 tahapan dalam SEM ini, Bapak Ibu. Evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian umpan balik dari murid,
bagaimana pengalamannya dalam pembelajaran SEM. Jadi nanti setelah melakukan SEM, kita akan lakukan umpan balik bagaimana reaksi dari murid-murid kita tersebut. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan SEM tersebut. Kemudian evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam, tahapan yang keenam adalah evaluasi penerapan konsep fair play atau meninjau penerapan konsep fair play dan sikap positif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika berolahraga yang baik. Karena selama ini anak ini hanya bermain, yang penting bermain. Mereka tidak menggunakan yang namanya sportivitas. Yang penting aku menang, aku harus menggunakan berbagai cara. Tetapi dalam olahraga sebenarnya tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Harus sportivitas yang tinggi, dia harus menjunjung tinggi. Dan jika dia kalah, dia tidak boleh marah. Cuman kalau kita lihat dari dunia nyatanya, kebanyakan dari siswa kita, jika dia kalah, dia akan marah, dia akan kecewa. Begitu juga dengan yang menang. Jikalau dia menang, dia terlalu bersenang-senang sehingga lawan yang kalah tadi marah dibuat. Jadi kita di sini untuk SEM ini kita bertujuan untuk bagaimana cara murid itu menghargai, menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik sebenarnya. Kemudian di sini kemungkinan tantangan yang kita hadapi dalam melakukan SEM ini yang pertama pengelolaan waktu. Jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Kenapa bisa dijadikan tantangan? Karena di bulan Agustus ini kita banyak dilibatkan dalam perlombaan, dalam persiapan 17 Agustus. Jadi sehingga proses ini kita kesampingkan dulu. Jadi ini sebagai salah satu tantangan juga Bapak Ibu. Kemudian ada evaluasi dan umpan baliknya. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ini adalah kemungkinan yang bakalan kita hadapi dalam proses SEM ini Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir, nah solusinya apa? Yang pertama kita harus menyusun jadwal yang lebih efektif dan efisien. Ini solusi dari yang tantangan kita tadi. Yang kedua memberikan umpan baliknya secara individual. Jadi setiap anak itu kita berikan umpan balik. Jadi ini solusi untuk menghadapi tantangan yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Mungkin sampai di sini dulu presentasi saya mengenai RTL saya, rencana tindak lanjut hari ini. Apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mas, sudah paham semuanya? Apakah dalam permainan ini itu ditentukan jumlah pemainnya atau hanya sekedar kesepakatan? Oke. Di dalam SEM ini kita tentukan jumlah pemainnya Bapak. Ya, misalnya dalam satu kelompok 5 orang, satu tim 5 orang berarti yang bermain 2 tim. 2 tim berarti ada 10 orang. Nah, 5 orang ini sebagai penjaga dan 5 orang sebagai pemainnya. Begitu Bapak. Apakah 5, 6, 7 itu memang sudah ditentukan? Oke. Kesepakatan? Ini kesepakatan. Nah, boleh 5 minimal, boleh lebih dari 5. Cuman lebih maksimal itu memang 5 karena mereka bermain peran. Kalau kita buat 7, kita takutnya ada anak yang tidak berperan di dalam situ, hanya menonton temannya saja. Nah, kalau 5, 4 atau 4 saja. Kalau 4 ini dia kan 1, 2, 3, ada 3 lapangan. Nah, kalau 5 dia memiliki yang namanya peran masing-masing. Di sini 1, di sini 1, lurus di sini 1. Jadi 5 dia Bapak. Ada lagi pertanyaan? Pas? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua.
Dan nanti umpan baliknya saya berikan sebuah kertas. Itu adalah sebagai tugas bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.